Berikut panduan menanam padi dari awal sampai panen. Bersama Sejuta Ide. Nah, sahabat tani, Indonesia mempunyai lahan pertanian yang sangat luas. Mulai dari Sabang sampai Merauke, para petani di Indonesia mempunyai cara dan trik tersendiri untuk mengembangkan pertaniannya di wilayah masing-masing, mulai dari penanaman hingga perawatan. Nah, pada video kali ini Sejuta Ide akan membagikan video tentang cara penanaman padi mulai dari penanaman hingga panen versi Sejuta Ide. Dan sebelum lanjut kita ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan tentang video terbaru tentang tanaman dan pertanian yang lain. Langsung saja kita ke step yang pertama, yaitu pembersihan lahan. Pembersihan lahan atau pembersihan sekitar lahan sangatlah penting untuk mencegah perkembangbiakan hama seperti hama tikus dan jenis hama yang lain. Dan cara yang kedua adalah yang perlu dilakukan, yaitu pembajakan lahan. Pembajakan adalah salah satu proses pembalikan tanah yang berfungsi untuk membawa tanah bagian dalam yang subur ke permukaan. Sehingga pada saat penanaman tanah akan kembali subur dan gembur sehingga memudahkan proses penanaman. Setelah menentukan kondisi lahan yang akan ditanam, barulah kita menentukan jenis varietas bibit yang akan ditanam. Karena menentukan jenis bibit pada kondisi lahan juga mempengaruhi kualitas hasil panen. Setelah penentuan benih, selanjutnya kita melakukan perendaman benih. Proses perendaman ini juga harus diperlakukan dengan benar karena dapat mempengaruhi proses perkecambahan pada saat pembibitan. Dan selanjutnya adalah cara yang kelima, yaitu pembibitan. Ada banyak cara untuk pembibitan tergantung pada pola penanaman. Jika penanaman menggunakan mesin tanam, kita bisa menggunakan pembibitan dengan nampan. Dan jika penanaman menggunakan metode manual, kita bisa menggunakan pembibitan dengan cara seperti biasanya, sistem tebar. Nah, setelah selesai pembibitan, langkah selanjutnya yaitu perbaikan pematang sawah atau penggalengan. Perbaikan pematang sawah atau galengan ini juga sangat penting. Karena pematang sawah ini sangat berfungsi untuk menahan tekanan volume air atau debit air agar tidak mudah habis, sehingga lahan tidak mudah kering. Dan selanjutnya yaitu pembajakan yang kedua atau pengelolaan lahan untuk penanaman. Pembajakan kedua ini berfungsi untuk menghancurkan tanah-tanah yang menggumpal sampai menjadikan tanah berlumpur dan siap untuk ditanami. Dan setelah itu langkah selanjutnya yaitu melakukan penanaman. Setelah bibit sudah cukup umur, barulah kita menentukan waktu penanaman. Untuk proses penanaman, banyak sekali proses penanaman, diantaranya adalah menggunakan metode penanaman manual atau dengan menggunakan mesin tanam atau transplanter dengan jarak penanaman yang bisa disesuaikan. Setelah selesai melakukan penanaman, sekitar padi umur 5-7 hari padi mulai tumbuh hijau, segera lakukan langkah selanjutnya yaitu penyiangan. Penyiangan merupakan salah satu kegiatan mencabut gulma yang berada di antara sela-sela tanaman pertanian seperti tanaman padi, yang keberadaannya sangat mengganggu atau menghambat pertumbuhan tanaman padi apabila kita tidak menanggulanginya. Adapun cara yang lebih mudah untuk mengatasi gulma pada tanaman, seperti misalnya melakukan penyemprotan herbisida. Dan apabila proses penyiangan sudah selesai, dan langkah selanjutnya yaitu pemupukan yang pertama untuk tanaman. Proses pemupukan yang pertama ini dilakukan pada saat umur tanaman sekitar 15-20 hari setelah tanam, yang bertujuan untuk merangsang atau mempercepat proses pertumbuhan tanaman. Dan setelah selesai melakukan pemupukan yang pertama, dan langkah selanjutnya yaitu penyemprotan pestisida yang pertama. Untuk proses penyemprotan insektisida ataupun fungisida pada umumnya dilakukan pada saat tanaman berumur kurang lebih 15-20 hari setelah penanaman, yang berfungsi untuk mencegah atau mengatasi
hama ataupun penyakit yang datang menyerang atau mengganggu proses pertumbuhan tanaman. Setelah penyemprotan pertama dilakukan, langkah selanjutnya yaitu pengontrolan OPT, organisme pengganggu tanaman, seperti hama dan penyakit yang mengganggu dan merusak tanaman. Perlakuan OPT ini dilakukan sampai tanaman berumur 30 hari setelah tanam atau pada saatnya penyemprotan yang kedua. Penyemprotan yang kedua ini sama seperti penyemprotan yang pertama, yaitu penggunaan insektisida dan fungisida untuk mencegah datangnya hama dan penyakit yang mengganggu dan merusak tanaman sebelum dilakukannya pemupukan yang kedua. Setelah selesai melakukan penyemprotan yang kedua, barulah kita melakukan pemupukan yang kedua. Pemupukan yang kedua dilakukan pada saat tanaman padi berumur 30-35 hari setelah tanam. Pemupukan kedua ini dilakukan yang bertujuan untuk memaksimalkan anakan produktif dan mempersiapkan fase generatif tanaman padi pada saat pembentukan malai. Setelah pemupukan kedua dilakukan, yaitu langkah selanjutnya untuk penyemprotan yang ketiga, yaitu insektisida dan fungisida yang dilakukan pada umur tanaman 45 hari sampai 60 hari, yang bertujuan untuk mencegah hama dan penyakit pada tanaman seperti datangnya hama penusuk, salah satunya adalah hama penggerek batang, dan penyakit yang sering menyerang pada fase ini yaitu penyakit jamur pada daun dan batang tanaman padi. Setelah tanaman melewati fase ini dengan baik, langkah selanjutnya yaitu penyemprotan yang keempat, yaitu insektisida, fungisida, dan pembuahan yang dilakukan pada saat umur tanaman 60-80 hari setelah penanaman atau fase bunting sampai keluar malai, yang bertujuan untuk mencegah datangnya kembali hama dan penyakit yang menyerang tanaman padi dan membantu proses pengisian bulir padi. Setelah melewati beberapa tahapan, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita melakukan penyemprotan yang kelima atau yang terakhir, yaitu penyemprotan pembuahan. Penyemprotan yang terakhir ini dilakukan pada saat tanaman padi mulai berisi atau mulai menguning, yang bertujuan untuk memaksimalkan proses pengisian bulir padi dan meningkatkan bobot dan kualitas gabah pada saat pemanenan. Nah, itulah tadi sedikit video tentang cara atau panduan penanaman tanaman padi mulai dari persiapan hingga perawatan dan sampai pemanenan. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan semoga video ini bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk sahabat tani. Terima kasih dan salam pertanian Nusantara.